yang akan disampaikan oleh Al-Habib Idrus Al-Mukhdar dari Pasuruan. Waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qana'al badru alaina min saniyatil wada' wajib sukru alaina bada'anin nayida Qana'al badru alaina min saniyatil wada' wajib syukru alaina bada'anin nayida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Yayasan Al-Istiqamah Al-Hajj Agus beserta keluarga, panitia penyelenggara, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pending dulu ya, bentar. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala malam mulia ini, di bulan yang mulia ini kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam satu majelis yang di dalamnya diceritakan, dibacakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang hadir mendapatkan berkahnya Nabi. Semua hajatnya dikabulkan oleh Allah. Yang lagi dalam kesulitan mendapat kemudahan dari Allah. Untuk para pemuda-pemudi, mudah-mudahan jodohnya didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini juga kita berkumpul untuk menyaksikan wisuda daripada santri-santri Al-Istiqamah. Mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang manfaat. Manfaat di dunia, manfaat di akhirat. Menjadi anak-anak yang bisa dibanggakan oleh kedua orang tuanya, anak-anak yang bisa bermanfaat bagi negaranya, manfaat untuk warga sekitarnya, manfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal
ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan sedikit mengenal siapa Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada tujuan lain kecuali dengan sedikit mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan rasa cinta dalam hati kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan berkat rasa cinta ini kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kalau majelis seperti ini wis ndak ngaji kitab sih, cerita aja. Kita ceritakan mengenai kehebatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan pernah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu pernah datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah ketemu dengan Rasulullah, ternyata Nabi itu dalam keadaan lemas. Maka sahabat Jabir ini pulang ke rumahnya menemui istrinya. Dia bercerita mengatakan, wahai istriku, baru saja saya ingin bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi niat saya ini saya urungkan. Kenapa? Karena saya melihat wajahnya Nabi itu lemas, betul-betul lemas. Kelihatan seperti orang yang belum makan. Maka Jabir bin Abdullah ini bertanya kepada istrinya, di dapur ada makanan apa enggak? Dijawab oleh istrinya, enggak ada, cuman ada gandum yang bisa diolah, tapi nanti hasilnya cuma sedikit, enggak banyak. Tapi enggak ada iwake, enggak ada ikannya. Maka kata Jabir, kalau ikan sudah kambing kita yang kecil itu kita sembelih saja. Jadi kambingnya itu tinggal satu sahabat ini, anak kambing. Ya, bahasa Jawanya apa? Wedhus. Cempe ya. Masih umur berapa bulan? Masih kecil. Kalau disembelih dagingnya cuma sedikit. Yang istri buat gandum, ya, roti gandum. Jabir bin Abdullah menyembelih hewan, kambing kecil. Setelah diolah jadi roti, kemudian dagingnya sudah menjadi kuah, gulai mungkin seperti di sini ya. Ditempati sama Jabir, kemudian Jabir berangkat menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketemu dengan Nabi, ya Rasulullah, silakan saya mengundang Anda untuk makan di rumah. Ada sedikit hidangan, silakan antum mampir ke rumah saya. Dikira Rasulullah langsung berdiri, langsung ke rumahnya Jabir. Ternyata enggak. Katanya Nabi, wahai Jabir, coba kamu mampir ke masjid dulu. Kamu lihat itu sahabat-sahabat itu ada yang belum makan. Coba kamu panggil mereka. Padahal undangannya khusus Nabi ini, karena suguhane cuma sedikit. Akhirnya karena perintah Rasulullah, Jabir berjalan ke masjid. Nyampe di masjid, ada beberapa sahabat yang memang tidak punya rumah, tidurnya di masjid. Dan makannya mereka nunggu diundang makan sama Rasulullah atau sahabat-sahabat yang kaya. Jadi kerjanya mereka itu sholat,
ibadah, kalau ada panggilan jihad mereka berangkat, tapi tidak punya rumah, orang-orang miskin. Maka Jabir mengumumkan, yang belum makan silakan ke rumah saya, diajak sama Rasulullah. Berdiri beberapa orang sambil memanggil teman-temannya yang lain. Sing durung mangan, ayo, namanya Jabir sekarang. Ngadeg kabeh wong sak masjid. Padahal rotinya satu piring, kuahnya cuman satu mangkok. Sing ngadeg wong puluhan, bahkan ratusan orang sak masjid ngadeg kabeh. Jabir ini bingung. Ini gimana ini cara ngatur? Yang berdiri, yang berangkat sak masjid, makanannya cuma dua piring ya, sudah dua tempat saja. Akhirnya karena perintah Nabi, ya wis ikut sudah. Ayo jalan. Di jalan sambil mikir ini Jabir bin Abdullah ini. Yo opo iki ngekeki panganan wong sakmene akeh nih. Kalau di Pasuruan bisa beli nasi bungkus. Kurang sing disuguhno kurang tukokno sego di warung misal. Kalau di sana tidak ada warung. Akhirnya jalan mikir Jabir ini ya apa ini? Sahabat sakmene akeh ini ya. Setelah sampai, maka Rasulullah SAW bertanya, Jabir gimana? Ya sudah datang semua ya Rasulullah. Ya sudah, yang ngatur makanannya saya, katanya Nabi. Kamu jaga pintu aja Jabir. Oh siap ya Rasulullah, jaga. Bilang sama sahabat-sahabat itu, jangan masuk langsung semuanya, tidak cukup tempatnya, tapi gantian masuknya. Suruh masuk 10-10 dulu, nanti gantian. Oh iya ya Rasulullah, diumumkan. Ayo buat kelompok 10-10. Buat kelompok 10 ya. Kelompok pertama masuk dulu, silakan masuk. Di situ ada Rasulullah duduk, kemudian dipersiapkan seperti nampan gitu ya, royokan kayak hall ya. Dikasih roti, kemudian dikasih daging, dipersilakan sama Rasulullah, ayo makan. Katanya sahabat, loh Anda ya Rasulullah? Enggak, saya nanti. Sagilgom akhiruhum syurba, yang bagi itu makannya nanti terakhir, katanya Nabi SAW. Maka disampaikan dari panitia acara-acara seperti ini, ojo mangan sih ya, panitia mangan terakhir. Nah ini memberikan contoh Nabi itu, kalau jadi pemimpin itu ya dahulukan rakyatnya, jangan dahulukan dirinya sendiri sama keluarganya. Jadi Nabi itu mendahulukan sahabat-sahabatnya, ketika mereka sudah kenyang baru Nabi makan. Tapi ketika sahabatnya kelaparan, ya berarti Nabi kelaparan. Nah ada ceritanya sahabat lapar Nabi kenyang itu tidak ada. Kalau sekarang kan tidak ya, rakyatnya soro, pemimpinnya warak ya. Kalau pemimpin yang sekarang ini seperti mengikuti jejaknya Nabi, insya Allah tidak ada yang kesulitan orang-orang ini. Akhirnya makan. Ayo makan terus sampai kenyang, katanya Nabi. Makan. Setelah selesai, sudah selesai, sudah ya Rasulullah. Kenyang. Ayo gantian sama saudara-saudaranya yang di luar ya. Oh iya. Berdiri orang-orang ini keluar. Jabir inceng-inceng ya, delok mangkok si ono benda. Keluar 10 orang ini. Ayo kelompok yang kedua masuk, 10 orang lagi masuk. Ditoto meneng ambek Nabi itu. Ya, roti ini ditoto, dagingnya ditoto. Ayo silakan makan, bismillah. Makan sampai kenyang. Setelah kenyang disuruh gantian. Terus itu yang masuk itu beberapa orang itu. Kelompok pertama 2, 3, 10 terus tidak tentek. Sampai Jabir ini bingung. Persiapan saya ini sedikit, tapi yang masuk ratusan orang. Selesai tanya Jabir, ada yang tersisa di luar orang-orang itu? Sudah tidak ada ya Rasulullah, sudah kenyang semua pulang ke masjid.
Oh ya sudah, sekarang tinggal kamu, keluarga kamu, istri kamu dan saya, katanya Nabi. Iya ya Rasulullah. Jero atine Jabir kabeh mangan opo iki ya. Wong sakmono akeh mlebu. Sekarang diajak makan sama Rasulullah. Mangan opo dah? Kari banyu nih mungkin ya. Masuk. Ketika Jabir duduk dengan Rasulullah, wadah itu tertutup. Piringnya ditutupi, tertutup, mangkoknya juga tertutup. Jabir duduk, dibuka itu penutup, ternyata roti dan dagingnya itu persis seperti sebelum tamu-tamu itu datang. Tidak kurang sama sekali. Barokahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jabir kaget tuh, kok tidak berkurang sama sekali? Padahal ratusan orang tadi itu keluar dalam keadaan kenyang. Kenapa? Karena yang bagi daging dan rotinya itu tangannya Rasulullah SAW yang bagi. Jadi setiap diambil maka keluar lagi dalam mangkok dan piring tadi, keluar roti lagi, keluar daging lagi, tumbuh kayak tanaman ini berkat tangannya Nabi SAW. Jabir makan, istrinya makan, Rasulullah makan, kenyang semuanya. Ketika Jabir makan dipeseni sama Rasulullah, wahai Jabir, kalau makan daging tulangnya ojo dipecah ya, jangan dipuklek, tapi digigit aja, digerogoti ya, jangan dipatahkan. Iya ya Rasulullah, makan. Setelah selesai Jabir ngeringkesi piring-piring, Rasulullah ngeringkesi tulang-tulangnya daging tadi kambing. Setelah terkumpul ya, kepala kambingnya kumpul, tulang-tulang yang lainnya kumpul, dipegang sama Rasulullah. Daging yang sudah bersih itu keluar dagingnya lagi, muncul sampai matanya muncul, bulu-bulunya muncul lagi, sampai gerak itu kambing itu. Kambing itu gerak sambil telinganya itu diobah-obahno, urip maneh. Itu Jabir menyaksikan kejadian itu di depan matanya, melihat mukjizat daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dipegang kambingnya, ditunjukkan sama istrinya. Ya, dik, kambingnya sopo iki bikin? Ya, ini kambing kita yang kita sebelah tadi itu dihidupkan lagi sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa yang pernah dilakukan oleh nabi-nabi terdahulu itu ternyata sumbernya dari Nabi Muhammad SAW. Apapun mukjizat yang ditampakkan oleh para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, maka itu adalah sumbernya dari Nabi Muhammad SAW. Karena itu tidak kaget kalau kita mendengar cerita-cerita seperti ini. Tidak usah heran, kenapa? Karena mukjizatnya mereka para nabi sumbernya di sini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diberi oleh Allah mukjizat bisa menyembuhkan orang yang sakit. Kalau dulu Nabi Isa ya, Nabi Isa itu kalau ada orang sakit disembuhkan sama Nabi Isa. Ternyata Nabi Muhammad ini sumbernya di sini. Sehingga ketika terjadi perang Khaybar ketika kumpul para sahabat, Nabi mengatakan nanti yang membawa bendera perang ini adalah seorang laki-laki, berkat dia perang Khaybar ini akan dimenangkan oleh kaum muslimin. Dan laki-laki ini adalah laki-laki yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya. Allah pun cinta kepada dia, Rasulnya pun cinta kepada laki-laki ini. Wow, sahabat-sahabat langsung ya berharap kalau laki-laki yang dimaksud sama Nabi itu dia. Oh, mantar mugo aku ya, itu mungkin saya itu ya. Nunggu-nunggu ini kabarnya siapa laki-laki yang disifatkan seperti itu oleh Rasulullah itu. Setelah beberapa saat Nabi mencari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Aina Ali, katanya Nabi. Mana Sayyidina Ali? Ini besoknya perang ini.
Maka kata para sahabat, Sayyidina Ali lagi sakit mata ya Rasulullah. Jadi matanya Sayyidina Ali itu betul-betul merah. Kemudian keluar airnya terus. Nah, ini kalau dibuat untuk perang sulit ini mau menghadapi musuh. Bisa-bisa akhirnya tidak bisa mengikuti perang bersama Nabi. Maka kata Rasulullah, coba panggil, suruh ke sini. Sayyidina Ali suruh ke sini. Oh, udah dipanggil oleh para sahabat. Wahai, Sayyidina Ali dipanggil sama Nabi SAW. Oh ya, datang. Setelah Sayyidina Ali datang di hadapan Nabi, kata Nabi, mendekatlah wahai Ali, mendekat. Setelah dekat kepada Nabi, dipegang, kemudian diludahi sama Nabi matanya. Ya, diludahi. Kemudian didoakan sama Rasulullah. Itu ketika ludah itu nyampe ke matanya Sayyidina Ali, itu penyakit langsung hilang. Berkat ludahnya Nabi dan doanya Nabi SAW, langsung hilang seperti orang yang tidak pernah sakit mata. Para sahabat lihat padahal sakitnya parah itu. Bahkan para sahabat mengira Sayyidina Ali tidak akan ikut peperangan tersebut. Berkat Rasulullah SAW, penyakit itu langsung sembuh dan bendera perang diserahkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Oh, ini ternyata laki-laki yang dimaksud oleh Rasulullah itu. Laki-laki yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, dan dia dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulnya, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan mereka yakin bahwa peperangan besok yang dipimpin oleh Sayyidina Ali akan dimenangkan oleh kaum muslimin. Terjadi peperangan keesokan harinya, ternyata betul menang kaum muslimin, karena yang mengucapkan adalah, yang mengabarkan adalah manusia yang tidak pernah berbohong, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ngantuk apa turu? Hah? Cukup? Lanjut. Cerita-cerita mana ya? Daripada sesuatu yang beda luar biasa dari Rasulullah SAW, yaitu Nabi itu walaupun tidak memakai minyak, tapi bau harumnya itu selalu semerbak, sarum menyebar kemana-mana. Nek sampean ndak gawe Rexona, ya melayu kabeh wong ya. Aja gawe Rexona sedina ae. Ditinggal melayu ambek bojone. Bahkan sebagian dari kita kalau masuk ke masjid atau musola, ya kadang-kadang tenger ambek wong-wong sing ndak gawe minyak iku ya. Begitu kabeh mlebu nang soft delok, waduh wong iki ndak wis pindah sebelah kono. Saking wangi nih ya. Nah, Nabi itu walaupun tidak memakai minyak, bau harum tubuhnya itu selalu menyebar kemana-mana. Sampai-sampai disifatkan di dalam maulid, jika Nabi SAW itu melewati gang-gang seperti ini, Nabi lewat dari sana ke sana, lewat. Orangnya sudah ada, sudah lewat. Itu sahabat yang ada rumahnya di sebelah gang ini langsung mencium, boy. Loh, kok baunya Rasulullah ya? Keluar dia. Rasulullah tadi lewat sini. Iya, baru aja lewat. Padahal di rumah dia. Mencium bau harumnya Rasulullah SAW. Dan kalau Nabi itu mampir ke rumahnya sahabat atau duduk di satu majelis, ada rumah, Nabi masuk ke sini, mampir ke rumahnya sahabatnya, duduk sebentar aja, kemudian keluar, itu bau harumnya itu tinggal di rumah selama berhari-hari. Tidak hilang baunya Rasulullah SAW. Sehingga dikisahkan pernah ada satu sahabat yang miskin mau menikahkan putrinya. Kape ono kawinan tapi tidak duwe duit. Bingung dia ini, ya opo ini persiapan buat perkawinan putri saya ini. Akhirnya dia menuju ke rumah Rasulullah SAW. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Rasulullah, saya mau menikahkan putri
putri saya. Oh, Masya Allah, mudah-mudahan lancar. Misalnya didoakan sama Nabi. Cuman anak saya ada perlu ya Rasulullah. Kenapa? Saya tidak punya biaya katanya. Tidak punya biaya. Dibantu oleh Rasulullah SAW. Setelah itu dia menyatakan, biasanya ya Rasulullah, anak-anak perempuan ini kalau mau kawin ada persiapan-persiapannya. Di antaranya menyiapkan minyak parfum yang harum katanya, untuk persiapan dia menemui suaminya. Oh gitu. Akhirnya Nabi pesan sama orang ini, gini aja, kamu sekarang keluar dulu ya, pulang cari wadahnya minyak wangi, kemudian nyari kayu untuk penutup atasnya. Jadi botol ada tutup kayunya di atas. Oh ya Rasulullah, tak tunggu sini ya. Ya, berangkat ini bapak ini ya, berangkat nyari botol, kemudian nyari kayu, balik ke rumahnya Rasulullah. Ya Rasulullah, ini ya Rasulullah, ini cukup segini, cukup ya Rasulullah. Ya sudah ya. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Ngambil keringatnya sendiri, diambil, ditetes nang botol itu, dikumpulkan sama Nabi. Dari lehernya, dari dahinya dikumpul sampai botol itu penuh dengan keringatnya Rasulullah. Orang ini ngelihat, setelah selesai, mana kayunya katanya Nabi, ditutup. Sudah, kasihkan sama putri kamu ya, ini minyak wangi dari saya katanya. Iya ya Rasulullah, dibawa pulang. Setelah itu dikasihkan sama putrinya, ini minyak wangi dari Rasulullah katanya. Oh terima kasih. Ketika datang hari pernikahan, perempuan ini buka botol tadi itu, dipakai di tangannya, diusapkan ke badannya, dan itu bau wanginya itu menyebar ke seluruh rumah. Bukan hanya di rumah saja, seluruh kota bau. Sekota Madinah itu mencium sesuatu yang wangi yang belum pernah dicium sama mereka. Bingung, ini wangi ini dari mana ya? Ono sing ngobong dupo ta ini. Jadi baunya itu ke kota-kota, ke tetangga-tetangga. Kon tuku minyak wangi anyar ta? Ndak ya. Iki mambu itu kondi ini kok wangi. Ayo cari tahu, dicari tahu. Baru ketemu kalau rumahnya orang miskin ini baunya dari sini pusatnya ini. Ya. Ternyata rumah ini yang paling kuat baunya. Berarti ini dari sini berarti. Ditanya, "Kamu pakai minyak wangi apa?" Wong wedok-wedok zamannya Nabi itu ya seneng ambil minyak wangi. "Kamu pakai minyak wangi apa?" Kami dituku rupanya ya. Mau beli yang mereknya sama ya. Katanya iya, mana minyak wanginya ini? Ditunjukkan. Dapat dari mana? Dapat dari keringatnya Rasulullah SAW. Sampai keluarga itu, keluarga miskin ini dikenal sekota Madinah. Kalau ada bau wangi yang semerbak satu kota, berarti perempuan itu lagi pakai minyak wangi. Minyak wanginya keringatnya Rasulullah SAW. Bahkan di kisah yang lain, ada seorang laki-laki sahabat Nabi SAW yang bernama Utbah bin Ghargat atau bin Fargat. Dia ini kawin dengan satu perempuan yang bernama Ummu Asim. Utbah ini kawin dengan Ummu Asim. Kawin. Ummu Asim ini punya grup ibu-ibu. Ya, grup ibu-ibunya Ummu Asim ini bangga-banggaan minyak wangi. Oh, minyak wangiku regone 300.000. Oh, wekku 500.000 misalnya. Wangi ini bertahan sampai 2 hari dan seterusnya. Api-apian minyak wangi. Tapi ternyata ketika suaminya Ummu Asim ini keluar dari rumahnya ke jalan-jalan ini, orang-orang mengatakan tidak ada minyak wangi yang lebih harum daripada minyak wanginya laki-laki ini. Padahal sing bangga-banggaan ibu-ibu tadi itu ya, susu bojone tidak kuat, diceluk bojone ya, yang laki dipanggil, "Mas, kita ini ya lomba-lomba untuk cari minyak wangi yang paling mahal, yang paling harum. Cuman orang di luar ini kok mengatakan
Yang paling wangi itu minyak wanginya sampean. Si aku takok, minyak wangi sampean itu kon di, padahal tak delok sampean ini ndak gawe apa-apa. Gawe kletik. Pakai minyak biasa digosok-gosokkan ke jenggotnya. Biar kelihatan mengkilap, ndak kayak minyak wangi padahal. Cuman orang-orang bilang apa? Paling wangi itu baunya suaminya Ummu Asim ini. Sampai nggak minyak wangi apa jujur wis. Kata suaminya, enggak, saya enggak pakai minyak wangi apa-apa. Cuman dulu ketika saya kecil, saya ini kena penyakit gatal-gatal. Enggak waras-waras, berhari-hari gatal-gatal. Akhirnya sama orang tua saya dibawa menemui Rasulullah SAW. Ibu saya mengatakan, ya Rasulullah, anakku ini Utbah ini sakit gatal-gatal tidak sembuh-sembuh. Maka katanya Nabi, mana sakitnya? Coba dilihat sama Nabi. Sakitnya ini cuma di tangan apa seluruh badan? Oh, di badannya banyak ya Rasulullah, di dadanya banyak, di punggungnya banyak. Oh iya, suruh buka aja bajunya. Baju atasnya saja dibuka, yang bawah tidak perlu dibuka auratnya, atasnya aja dibuka. Anak kecil ini masih ada, laki-laki kecil ini ya, duduk, kemudian sama Nabi ditiup badannya, semua ditiup sambil diusap sama Nabi. Pulang anak ini sembuh dan dari badannya itu muncul bau yang sangat harum berkat tiupannya Nabi dan usapannya Rasulullah SAW. Katanya Utbah, ya wis itu tok resepnya, anak tidak pakai minyak wangi apa-apa, cuman dulu waktu kecil diusap dan ditiup sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi luar biasa, tidak bisa digambarkan bagaimana keindahan Rasulullah, itu tidak bisa. Keindahan Rasulullah tidak bisa digambarkan. Karena itu sahabat Nabi itu kalau dikasih pilihan sama Allah, mau masuk surga tapi tidak kumpul sama Nabi Muhammad, atau tidak masuk surga di dunia, ya di dunia tapi ketemu terus sama Nabi Muhammad tiap hari, milih mana? Sahabat semua milih hidup di dunia ketemu dengan Nabi. Saya tidak masuk surga tidak apa-apa, percuma di surga tidak ada Rasulullah. Wong inti surga itu adalah berkumpul dengan Rasulullah. Oleh karena itu diadakannya majelis-majelis maulid seperti ini, tujuannya itu untuk supaya kita kembali kepada ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama para pemuda-pemuda ini, ya, pemudi juga. Antum ini adalah penerus nanti. Kalau Anda tidak mengikuti akhlak Nabi, maka tidak bisa dibayangkan bagaimana keadaan kota Pasuruan 10 tahun yang akan datang. Kalau kita melihat keadaan sekarang ini, kita sudah ketakutan. Mohon maaf, anak kecil-kecil sekarang sudah buka YouTube sekarang. Ya, diceluk ambek emak, diceluk ambek bapak, le kene le, sik bu. Kadang singitan di gerdu ya. Delok HP terus. Sing didelok apa ndak ro? Lah sing didelok pengajian ndak apa-apa ya. Tapi itu tidak mungkin. Lek gak main game, ya, atau delok video-video. Iya, kalau video ini tidak ada masalah. Kalau videonya itu video yang merusak moral, merusak akhlak, naudzubillah min dzalik. Karena itu mari kita kembali kepada ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang bisa merusak moral kita, mari kita jauhi semaksimal mungkin. Ono hadir majelis-majelis ini kita ikut. Tapi kalau ada teman-teman manusia-manusia yang mengajak kita ke majelis-majelis yang tidak diridhoi oleh Allah, ya, diajak mabuk, diajak ngepil, nyabu, nah ini hati-hati. Ya, percuma Anda hadir seperti ini kalau tetap maksiat sama Allah, percuma. Ya, yang putri-putri ini dijaga kehormatannya. Ya, jangan sampai berkenalan dengan laki-laki atau berhubungan dengan laki-laki sebelum Anda nikah. Karena itu
Mari kita kembali kepada ajaran Nabi Muhammad SAW. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak, diperhatikan anaknya, diajak untuk sholat, ya, diajak untuk menghadiri majelis ilmu dengan harapan mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, putri-putri kita menjadi putri-putri yang salihah, anak-anak yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak yang akan sukses di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wis cukup ya. Luwe. Lanjut. Anak sing entek suarane ya. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Ketemu lagi di maulid yang tahun akan datang insyaallah dalam keadaan yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa maulid ya. Kita tutup dengan doa maulid. Mohon jangan bubar dulu, diamini. Mudah-mudahan semua yang ada hajat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ente sapa iki? Tak tungano zuwat ente ya. Amin insyaallah. Amin ana sik ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولما نظم الفكر من درار الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة، وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشى منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة، آل بالأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر، قاسم إمدادك في عبادك وساكي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وآل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتقبل ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباع من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء والسائل بما سأل والمؤمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وزره وله وظهره، ومباركة وشرف بجهتنا أولادنا ووالدي وأهل قدرنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا، واكشف اللهم كربة المكروبين، واقضي دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاد الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيد بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين واجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا،
وأدمنا في الأعمال بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين وأختم لنا منك وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Mudah-mudahan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.